Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita malam hari ini? Haleluya. Puji Tuhan ya, Tuhan memberikan kesempatan yang sangat indah sehingga malam hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita boleh memperingati satu peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah gereja, di dalam pertumbuhan iman saya dan saudara, yaitu perayaan Paskah. Ya, Paskah itu saudara-saudara ada dua peristiwa di dalamnya, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus dan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi ada dua peristiwa yang ada di dalam Paskah itu, dan itu harus kita peringati. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya langsung mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita semua sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita membuka kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, kita akan membaca ayatnya yang ke-42. Ya. Baik, kalau kita sudah ketemu semua, mari kita baca sama-sama ayat ini ya, saudara-saudara, karena hanya satu ayat dan mari kita membaca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-42 pada hitungan ketiga. 1 Korintus 15 ayat 42. 1, 2, 3. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul, ditaburkan dalam kebinasaan dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca sepintas ayat ini, kita mungkin sedikit bingung, apa sih maksud daripada penulis ayat ini? Tentu penulis ayat ini adalah Rasul Paulus yang menulis oleh ilham Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pengilhaman, pewahyuan kepada Rasul Paulus dan menuliskan ayat ini. Dia katakan hidup manusia itu ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ini mungkin sesuatu yang bagi kita sulit untuk bisa dimengerti. Apa maksudnya ditaburkan dalam kebinasaan dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan? Kalimat ini saudara-saudara adalah kalimat di dalam Paskah. Saya katakan tadi, Paskah itu ada dua peristiwa. Yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dua peristiwa ini disebut Paskah. Nah, dalam ayat ini dikatakan ditaburkan dalam kebinasaan, dalam kematian, dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi kalimat ini mengandung arti Paskah di dalam. Paling tidak saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat dulu apa yang melatar belakangi sehingga ayat ini ditulis. Kalau kita tidak mengerti latar belakangnya, kita mungkin akan bingung apa sih dimaksudkan dengan ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saya coba mengajak Bapak Ibu saudara-saudara melihat satu perumpamaan
yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 36, nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan ayat yang kita baca tadi. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan," perhatikan, "apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Nah, apa yang engkau sendiri taburkan, kata firman Tuhan, itu tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Paulus ingin menjelaskan kalimat tadi dengan satu perumpamaan tentang orang yang menanam benih. Ya, saya saudara-saudara beberapa waktu ingin menanam. Ada benih caisin, ada benih bayam, benihnya kecil-kecil. Lalu kemudian saya ambil tempat, wadahnya, ada disiapkan tanah, lalu kemudian benih yang kecil-kecil itu saya tanam di situ, saya tabur di situ, tanam, dibikin lubang, dimasukin di lubang lalu ditutup, tep. Satu lagi dimasukin di lubang, tutup, tep. Satu lagi dimasukin di lubang, tutup, tep. Benih itu mati, masuk ke dalam tanah, ditutup oleh tanah. Lalu tidak lama kemudian, 1, 2 hari, 3 hari setelah dilihat kembali, kita lihat benih itu mulai bertumbuh. Nah, ya, dia mulai tumbuh. Nah, perumpamaan ini diambil oleh Rasul Paulus. Kita tidak akan hidup, kata ayat ini, kita tidak akan tumbuh dan hidup kalau kita tidak mati dahulu. Jadi ditaburkan dalam kebinasaan, mati dahulu, itu kira-kira artinya. Ditaburkan dalam kebinasaan artinya mati terlebih dahulu, lalu kemudian bangkit dalam ketidakbinasaan, bangkit dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita semua lewat ayat ini, bahwa jika kita ingin hidup yang kekal, jika kita ingin hidup, maka saya dan saudara harus mati terlebih dahulu. Dalam tanda kutip, secara rohani. Nah, dalam peristiwa Paskah ini saya ingin mengajak kita melihat ada 2 nilai di dalam ayat ini. Ya. Apa peristiwa di mana kita mati terlebih dahulu, binasa terlebih dahulu, lalu kemudian kita bangkit dan memperoleh hidup yang kekal. Saya bilang tadi ada 2 nilai yang kita ambil, saudara-saudara, dalam cerita firman Tuhan pada kesempatan malam ini. Yang pertama, saudara-saudara, siapa yang mati lalu kemudian bangkit kembali, mati dalam kebinasaan, lalu kemudian dibangkitkan dalam kehidupan yang kekal. Mari coba kita baca satu ayat. Kita mulai masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi dalam perumpamaan di atas tentang mati dalam kebinasaan dan hidup dan bangkit dalam ketidakbinasaan, yang pertama saudara-saudara dikatakan oleh firman Tuhan, tujuan kematian Kristus di atas kayu salib. Ini perumpamaan itu nilainya yang pertama adalah tujuan kematian Kristus di atas kayu salib. Kenapa saudara? Karena Kristus harus mati supaya manusia tetap memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan menciptakan ikan-ikan, Tuhan menciptakan benda-benda di langit, bulan, bintang. Tuhan berkata begini, baik adanya.
Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama namanya Adam. Selesai Tuhan menciptakan, lalu Tuhan berkata begini, sungguh amat baik adanya. Jadi manusia itu, saudara-saudara, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Makhluk ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa. Tuhan menciptakan manusia menjadi ciptaan Tuhan yang kekal. Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia menjadi ciptaan Tuhan yang kekal. Tuhan taruh mereka di Taman Eden, mereka hidup untuk selama-lamanya. Tapi dengan catatan, Tuhan bilang kalau mereka mengikuti perintah Tuhan. Dan kita semua tahu ya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Adam dan Hawa kemudian apa? Melanggar perintah Tuhan. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka hukuman Tuhan jatuh kepada Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka telah berbuat dosa. Dan dosa itu hukumannya adalah kematian. Itu sebabnya mulai saat itu hidup yang kekal yang ada dalam kehidupan manusia itu dicabut oleh Tuhan. Sehingga manusia hanya hidup sementara saja. Dan hidup dalam kesementaraan manusia ini, saudara-saudara, adalah hidup yang penuh dengan dosa. Karena saya dan saudara penuh dengan dosa, maka tempat saya dan saudara adalah tempat yang disiapkan oleh Tuhan untuk orang-orang, untuk bangsa-bangsa, untuk mereka yang melawan Tuhan, yaitu neraka yang kekal. Binasa dalam neraka yang kekal. Itulah saya, itulah kita semua. Kita adalah orang-orang yang ditakdirkan Tuhan untuk hidup yang kekal. Tetapi oleh karena dosa dan kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang pantas untuk binasa karena dosa kita. Kita ini adalah orang-orang yang tempatnya semua di neraka karena kita melanggar perintah dan ketentuan Tuhan. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi manusia, mengasihi saya, mengasihi saudara yang adalah ciptaannya yang mulia, maka supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia begitu mengasihi saya, dia begitu mengasihi kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu pribadinya sendiri. Dia turun ke dalam dunia. Untuk apa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia? Tujuannya adalah untuk mati di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Dia harus binasa, supaya saya dan saudara beroleh kehidupan yang kekal. Bisa bilang amin saudara? Jadi Paskah itu kita rayakan sebagai bukti kasih Tuhan yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Coba kita baca dulu Roma pasal 6 ayat 10. Inilah tujuan kematian Tuhan. Inilah tujuan Paskah kematian Tuhan. Inilah tujuan kebinasaan itu, ditaburkan dalam kebinasaan. Roma 6 ayat 10 dia berkata begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Perhatikan di situ, Yesus mati adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi ayat ini berkata bahwa ditaburkan dalam kebinasaan artinya Yesus mati oleh karena dosa kita satu kali untuk menebus dosa kita. Ada orang berkata begini, wah orang Kristen itu kok enak ya. Mereka bilang orang Kristen itu enak katanya. Ada
yang menebus dosa mereka. Ada orang yang pengen menerima hidup yang kekal, mereka berusaha dengan segala daya upaya, dengan segala kebaikan mereka. Untuk apa? Supaya mereka beroleh hidup yang kekal di surga. Mereka bilang orang Kristen itu apa benar? Kok enak nemen? Mereka bikin salah, mereka bikin dosa, ada yang menanggung dosa mereka. Kalau ada yang berkata, enak sekali orang Kristen, enak sekali kamu. Kamu yang bikin dosa, Tuhan yang tanggung. Kalian boleh jawab, itulah kami. Itulah orang Kristen, itulah kekristenan. Karena kita memang menerima hidup yang kekal, bukan oleh karena kemampuan kebaikan kita. Kita menerima hidup yang kekal karena Kristus Yesus telah mati bagi kita. Bisa bilang amin? Itu kita. Ya, satu ayat lagi. Roma 5 ayat 10. Jadi kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa. Roma 5 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita masih seteru musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan kalimat ini. Ketika kita masih musuhnya Tuhan, karena kita orang berdosa, perhatikan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ayat ini berkata bahwa kematian Tuhan Yesus ditaburkan dalam kebinasaan. Tujuannya apa? Supaya saya dan saudara diperdamaikan dengan Tuhan. Hubungan kita yang rusak oleh karena dosa, oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya dan saudara diperdamaikan dengan Tuhan. Kita yang dulunya adalah musuhnya Tuhan, kita dulu adalah seterunya Tuhan oleh karena dosa kita. Firman Allah katakan, oleh kematian Kristus saya dan saudara diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi adik-adik remaja, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara itu adalah anak-anak perdamaian dengan Tuhan. Kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita itu diperdamaikan dengan Tuhan. Kita tidak ada lagi sengketa dengan Tuhan. Kita tidak jadi seterunya Tuhan. Kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Kalau ada orang bertanya begini, Om, kalau kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, kalau kita bikin salah bagaimana Om? Apakah kita akan menerima kebinasaan? Saya mau katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, sekalipun kesalahanmu seperti gunung besarnya, tetapi jika engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh minta ampun dan bertobat kepada Tuhan, firman Allah katakan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah memperdamaikan saya dengan Tuhan. Sehingga tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Bisa katakan amin saudara-saudara. Semua dosa di dunia ini bisa diampuni kalau kita datang sujud, minta ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Itulah tujuannya kenapa harus ditaburkan dalam kebinasaan. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena Dia memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena dengan kematiannya Dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Wow, luar biasa. Ya, jadi saya begitu bangga saudara-saudara. Saya menjadi orang yang paling bangga. Saya punya Yesus yang luar biasa, yang telah menggantikan hidup saya sehingga Dia taburkan kebinasaan dan kebangkitannya membawa kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Mari katakan amin, saudara-saudara. Ya, yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, apa artinya ditaburkan dalam kebinasaan dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dibangkitkan dalam kehidupan yang kekal? Mari kita baca satu ayat. Roma 6 ayat 6. Yang kedua,
Kalau yang pertama artinya tujuannya adalah kematian Kristus. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tujuannya adalah kematian Kristus. Yang kedua, ditaburkan dalam kebinasaan dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saya baca Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang kedua, saudara-saudara, ditaburkan dalam kebinasaan, artinya kematian bagi manusia lama kita. Saya dan saudara itu sebelum kita menjadi manusia baru dalam Tuhan, kita ini punya manusia lama. Apa manusia lama kita? Saudara-saudara, manusia lama itu tabiat kita yang jahat. Dulu saya suka membenci orang. Dulu mulut saya ini suka kasar kepada orang. Dulu tangan saya ini suka mukul orang. Dulu hati saya ini benci banget kepada orang. Dulu itu manusia lama. Saya kalau sudah sakit hati sama dia, mau sampai mati pun saya nggak akan mengampuni dia. Itu manusia lama. Orang yang selalu hidup dalam dosa kemabukan, dalam dosa pesta pora, dalam dosa persinahan, ini adalah ikatan-ikatan manusia lama. Kata firman Tuhan. Saya punya pengalaman manusia lama, saudara punya pengalaman manusia lama. Kalau kita tinggal dalam tabiat lama itu, firman Allah katakan kita ditaburkan dalam kebinasaan. Kita akan menerima kematian yang kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata apa? Manusia lama kita itu turun disalib. Jadi manusia lama kita itu jangan dibiarkan hidup dalam hidup kita sampai hari ini, saudara-saudara. Dulu kita pembenci orang, sampai sekarang saya jadi orang Kristen, saya tetap benci orang. Dulu saya suka memfitnah orang, sampai sekarang saya jadi orang Kristen, saya tetap suka memfitnah orang. Dulu saya suka judi sebelum saya jadi anak Tuhan, sekarang sudah jadi anak Tuhan, saya masih tetap suka judi. Dulu saya begini jahat, sampai sekarang saya jadi anak Tuhan, masih tetap jahat. Neraka yang kekal adalah tempat kita. Tapi firman Tuhan berkata saudara, lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, manusia lama kita harus disalibkan juga. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita diperhamba lagi oleh dosa. Rupanya saudara-saudara, dosa itu punya kuasa atas hidup kita. Kita ini diikat oleh dosa. Kita suka bohong, kita suka memfitnah, kita suka ngomong jelek. Kita itu diikat oleh dosa. Dosa itu punya kuasa untuk mengikat kita. Dan untuk lepas dari dosa itu sulit sekali. Malam hari ini saudara-saudara, Yesus telah mati bagi kita. Dan kematian Tuhan itu membuat kita juga turut disalibkan. Manusia lama kita turut dibinasakan, ditaburkan dalam kebinasaan. Supaya saya dan saudara menjadi manusia baru. Bisa bilang amin saudara-saudara. Saya saudara-saudara sebenarnya sudah umumkan anak-anak sekolah, anak-anak remaja untuk ada baptisan air. Ya, baptisan air itu rencananya adalah tadi pagi, karena sebaiknya memang tadi pagi. Tapi karena sesuatu dan lain hal, saya harus tertahan beberapa hari di Bali setelah mengikuti acara ulang tahun gereja kita yang ke-1 abad. Jadi saya dalam beberapa waktu kemarin di Bali untuk merayakan ulang tahun GPDI yang ke-100 tahun, saudara-saudara. Tapi karena beberapa hal, maka saya baru tiba tadi pagi sekitar jam 2 atau jam 3 subuh. Waduh,
Kepalanya itu karena perjalanan pakai mobil ya Bapak Ibu Saudara. Sampai di rumah itu rasanya masih oleng kayak gini. Karena jauh banget Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bali itu waduh jauhnya ampun-ampun. Ya. Dari Bali dari sini ke Bali karena senang-senang saudara-saudara kita rombongan ke sana rasanya cepat. Tiba-tiba udah di Solo, kemudian Surabaya kemudian sudah sampai di Probolinggo sana. Setelah Probolinggo tiba-tiba kita sudah sampai di Banyuwangi nyeberang langsung ke sebelah ke Bali, lalu kemudian dari Bali sudah sampai Denpasar. Waktu pulang saudara-saudara lama sekali kayak udah nyampe-nyampe. Sampai di rumah saya jalan itu kayak masih ada di dalam awan-awan. Jadi ya untuk sementara kita belum bisa mengadakan acara baptisan air. Sebab sebenarnya ada beberapa anak-anak muda kita yang harusnya sudah bisa untuk masuk dalam baptisan air. Nanti kali-kali lain kita lakukan itu. Apa sih artinya kita masuk dalam baptisan air? Firman Allah berkata, manusia lama kita ini dimatikan bersama-sama, dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga yang ada dalam hidup kita kemudian adalah manusia baru. Mari kita baca satu ayat lagi. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10 saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini Paulus katakan kepada orang Kolose, jangan lagi kamu saling mendustai, jangan lagi kamu saling membenci, karena kamu telah menanggalkan. Kita telah melepaskan manusia lama kita telah taburkan itu dalam kebinasaan dan telah mengenakan manusia yang baru, terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Wah, ini luar biasa. Jadi malam ini saudara-saudara, manusia lama kita itu sudah kita kuburkan dengan kematian Tuhan. Setiap kali kita memperingati Paskah, yang kita ingat adalah bahwa manusia lama kita yang berdosa, yang jahat itu, kita telah kuburkan itu, kita telah taburkan dalam kebinasaan, dan kita telah mengenakan manusia baru, yaitu manusia-manusia yang setiap hari diperbaharui. Manusia baru itu bukan manusia yang tidak punya kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Manusia baru dalam Tuhan itu banyak kelemahan, tapi firman Allah berkata tiap hari dibaharui. Mungkin hari ini saya nggak bisa berdoa, mungkin minggu depan baru saya bisa berdoa. Saya bisa berdoa mungkin 5 menit, minggu depan saya sudah bisa berdoa 10 menit menyembah Tuhan, dan bulan depan saya sudah bisa menyembah Tuhan setengah jam. Terus menerus manusia baru kita diperbaharui. Dulu kita malas sekali beribadah, kita mulai satu persatu kita datang beribadah. Sebulan 1 kali, bulan depan saya bisa beribadah 2 minggu, bulan depan saya bisa beribadah 3 minggu. Terus manusia baru kita dibaharui sampai kita menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup kita. Dan saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini kita tidak mau terus mengenakan manusia lama kita, ya, yang kotor, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya dan saudara mau mengenakan manusia baru, mengenakan ciptaan yang baru, sehingga dalam hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Malam ini saudara-saudara, kita berhadapan dengan perjamuan Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk berbicara secara langsung dengan Tuhan. Malam ini tidak ada lagi anak dan orang tua. Malam ini tidak lagi ada orang tua dan suami dan istri. Malam ini kita pribadi lepas pribadi berhadapan dengan Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagiku secara pribadi. Engkau telah menanggalkan manusia lama dalam hidupku, dan aku mau hidup sebagai orang-orang yang baru, terus menerus diperbaharui sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
Bisa katakan amin Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan malam ini. Ditaburkan dalam kebinasaan dan dibangkitkan di dalam kehidupan yang kekal. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Mari malam hari ini hidup kita yang lama taburkan itu dalam kebinasaan. Matikan itu manusia lama kita. Dan kita mau bangun sebagai gereja Tuhan yang adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan Yesus telah mati bagiku. Lalu